Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh komponen masyarakat apabila nanti ternyata RUU Pilkada disetujui namun bertolak belakang dengan keinginan sebagian besar masyarakat? Seperti yang disampaikan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, seperti yang dilansir oleh berita1.com berikut ini. Kalau DPR tetap ngotot mengesahkan RUU Pilkada, maka kami akan berupaya melakukan upaya-upaya lanjutan berupa uji material ke MK. Kami yakin Majelis Hakim MK akan mengambil keputusan yang adil bagi rakyat Indonesia. Pak Jerry, Pak Marwarar, ini kalau kita diskusikan soal posisi partai politik terkait dengan RUU Pilkada ini kan sebenarnya peran sentral Demokrat dan Pak SBY ini sangat dinanti-nantikan gitu kan. Kira-kira Anda membacanya seperti apa Pak SBY nanti akan bersikap ini, Pak? Ya, saya seperti saya katakan tadi sebenarnya dia tidak pernah melupakan suara rakyat itu. Karena dia produk suara rakyat langsung loh. Sebagai seorang pemimpin yang juga ingin menempatkan diri dalam sejarah, dia sedang memilih momentum ini. Menurut saya ya, ini firasat saya saja. Karena saya melihat Pak SBY itu sangat serius memperhatikan juga dinamika yang terjadi di dalam proses pembicaraan tentang RUU Pilkada ini. Dan dia tidak akan, menurut perhitungan saya, beliau tidak akan melepaskan momen itu. Karena warisan atau legacy daripada SBY sebenarnya di penghujung ini tinggal, menurut saya ini dia yang paling monumental. Dalam arti bagaimana mengembalikan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi, kedaulatan rakyat, yaitu pemilihan langsung. Itu sudah merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh tertancap betul di dalam konstitusi, dan itu merupakan indikator sebenarnya atau apa yang disebutkan tolok ukur dalam menilai semua kebijakan-kebijakan publik di bidang perundang-undangan. Atau mungkin Pak Jerry, Pak SBY tahu betul posisinya saat ini sebagai orang yang bisa mengambil peran penting di saat-saat injury time, sehingga saat-saat genting itulah panggung sepenuhnya milik SBY. Ya bisa jadi, mungkin ini juga implementasi langsung dari posisi Demokrat sebagai partai penyeimbang ya. Artinya dia tidak memilih blok A atau blok B sebagaimana yang terjadi di Pilpres, tapi dia memilih sikap yang lebih ya bisa melihat di mana, dan dalam posisi seperti itu memang bisa membuat posisi Demokrat itu menjadi sangat penting ya. Seperti sekarang saya kira betul yang tadi dikemukakan, memang posisi Demokrat bisa menjadi sangat penting sekarang atau posisi SBY. Karena kalau Demokrat saja berpindah ke mendukung tetap adanya pilkada langsung gitu ya, peta kekuatan di parlemen itu akan berubah. Dan saya kira ini juga secara otomatis akan berpengaruh terhadap koalisi partai yang sekarang berkelompok untuk mendukung. Katanya mereka sangat solid dan yakin ini koalisi permanen, tapi kita tidak tahu kan? Iya, saya kira kalau Demokrat saja mengambil sikap yang berbeda sekarang, peta itu akan dengan sendirinya berubah. Memang kan sayangnya SBY ya mungkin ya, karena dia menunggu momentum itu menjadi milik sepenuhnya Demokrat, lalu kemudian disitulah dia akan mengambil sikap gitu ya. Iya, tapi kan tidak boleh terlambat juga kan? Karena nggak boleh terlambat. Cuma sampai minggu depan. Betul, karena undang-undang ini disahkan. Karena sesuai rencana kalau jadi ya, karena kan ada banyak juga dorongan RUU ini disahkan oleh DPR yang baru saja, tidak oleh DPR yang sekarang. Tapi DPR yang sekarang kan sudah menentukan tanggal 25 September. Jadi memang waktunya hanya sampai minggu depan. Nah, kalau sikap Demokrat lebih tegas, saya kira sikap partai-partai lain juga akan terpengaruh ya. Iya, tapi ada wacana juga bahwa beberapa partai politik pendukung koalisi Merah Putih tidak sepenuhnya solid menghadapi isu RUU Pilkada ini kan malam ini. Saya kira bisa ada perubahan peta juga kan? Betul. Seperti tadi Pak Bima katakan ya, malam ini kan PAN akan rapat ya. Tapi saya kira ini tidak sekedar mau menindak mungkin orang-orang seperti Bung Bima Arya yang memang jelas-jelas mengatakan penolakan, berbeda dengan suara fraksi di parlemen, tapi
memang kan ada resiko besar terhadap partai-partai yang menolak sekarang pilkada langsung. Karena apa? Karena ada gejolak di daerah. Jadi ada banyak kader partai, khususnya yang sekarang hari ini banyak itu adalah dari PAN dan Gerindra, yang memang sudah mengambil ancang-ancang untuk mundur dari partai kalau posisi partai itu masih tetap mendukung penolakan penghapusan pilkada langsung. Jadi ada beberapa kepala daerah, misalnya Singkawang gitu ya, kemudian ada beberapa daerah yang ketua-ketua DPRD-nya itu dari partai-partai ini itu memang sudah mengambil artinya menyatakan sikap tegas dan siap mengambil resiko dari pilihan itu. Ya. Nah ini kan pasti akan berpengaruh terhadap partai itu. Jadi ini yang akan dibicarakan saya kira. Oke, kalau ternyata Pak Marwarar tetap diputuskan dan petanya adalah yang menang adalah DPR yang mengusung pemilu lewat DPRD, MK harus mempersiapkan apa? Ya saya kira seperti biasa tentu saja kalau memang ada masuk suatu permohonan seperti ini judicial review tentang undang-undang, ya persiapannya adalah bagaimana mencoba melihat pemahaman tentang demokrasi dan pengaturannya di dalam konstitusi dan melihat atau menginventarisir indikator-indikator konstitusionalitas apa yang harus dipersiapkan untuk mengukur ini undang-undang apakah memang merupakan amanat dari konstitusi atau bukan. Saya kira memang ini persoalan yang mendasar di dalam pandangan banyak anggota DPR atau banyak juga yang memberikan pandangan tentang ini, seolah-olah merubah ini pilihan antara langsung dan tidak langsung semacam open legal policy atau diskresi yang terbuka tanpa batas. Padahal sebenarnya diskresi apapun dari pembuat undang-undang tetap ada batasnya, yaitu bagaimana indikator konstitusional itu bisa diletakkan pada satu undang-undang dan dengan mudah akan terlihat bahwa ini memang cocok atau tidak dengan konstitusi. Semua produk perundang-undangan harus memiliki sumber validitasnya ke atas. Jadi kalau dia undang-undang harus dia memiliki validitas terhadap norma di atasnya yaitu konstitusi. Pak, ini kan kita jadi menduga-duga nanti hasilnya seperti apa, peluangnya seperti apa. Tapi kan teman-teman seperti Perludem tadi sudah mengatakan akan bawa ke MK, judicial review. Nggak usahlah tunggu sidang di Mahkamah Konstitusi. Anda kan bersidang cukup lama di MK. Pengalaman Anda sebagai hakim konstitusi, kira-kira ini yang menang siapa ini? Kalah atau menang kira-kira kalau dibawa ke MK? Ya, jadi begini. Kalau saya melihat begini ya, pernah juga MK sudah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis itu bisa ditafsirkan apakah langsung atau tidak langsung. Betul, tetapi itu adalah hasil perubahan konstitusi yang kedua. Dan kemudian ada perubahan ketiga ketika kedaulatan rakyat itu dilaksanakan langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi dan pemilihan pimpinan-pimpinan dilakukan secara langsung. Itu merupakan suatu semangat yang harus dimasukkan kepada pasal 18 yang banyak orang lupa, dan itulah yang saya katakan menjadi ukuran konstitusionalitas normanya. Dan yang terakhir ini saya sering juga melihat di kita ini gonta-ganti peraturan tiap pemilu ganti. Itulah yang saya katakan bahwa menurut seorang penulis ini Lon Fuller mengatakan the morality of law, the morality of constitution itu bisa diukur juga ada nggak faktor stabilitas dalam norma yang diciptakan oleh pembuat undang-undang. Kalau sebentar gonta-ganti begitu, itu yang dikatakan tidak bermoral itu. Kita kayaknya akan bikin nanti museum rekor undang-undang Indonesia. Undang-undang kita paling banyak. Closing statement Pak Jerry, sikat saja. Anda akan bawa juga ini ke MK kira-kira? Ya saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil memang sudah berpikir ke arah sana. Karena secara konstitusional memang jalan itu yang harus dilakukan kalau DPR tetap ngotot mengangkangi atau mengkhianati suara dan aspirasi masyarakat. Tapi ya kita berharap kita berharap DPR akan berpikir ulang lah, atau koalisi yang mengusung penghapusan pilkada langsung ini akan berpikir ulang. Agak sulit kayak dalam waktu 1 minggu itu dilakukan. Mungkin Anda bisa berharap kepada Presiden SBY. Ya, kita berharap juga Presiden SBY bersikap tegas dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap sikap Partai Demokrat ya. Tapi yang penting begini, saya masih punya harapan karena kalau kita lihat di masyarakat, memang tidak ada yang membela pemilihan di DPRD.
Kalau lihat semua yang sekarang, kepala-kepala daerah sudah buat penolakan tentang DPRD itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil LSM seperti kita juga sudah melakukan penolakan, dan saya kira nanti dalam 1-2 hari ke depan sampai minggu depan itu kelompok masyarakat sipil itu akan bergerak juga untuk melakukan mungkin seperti waktu Pilpres kemarin, memilih lembaga survei itu juga harus hati-hati ya, jangan sampai hasilnya beda. Ini suara rakyat yang mana yang mendukung, yang mana yang menolak. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi Bapak-Bapak sekalian. Pak Muradi, terima kasih. Sukses buat Anda, Pak Jerry. Sukses buat Anda. Selamat malam. Pemirsa, demikian diskusi kita malam hari ini. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi rekan saya Rima Safira akan hadir untuk menyampaikan berbagai perkembangan informasi dari sudut pandang sosial media, tentunya dalam Prime Time Connect.